Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah Mejiko Hibiniu dan yang di atas Unibihi Kujime. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, simak dulu video ini tentang cahaya dan sifatnya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini tentang pelangi ganda. Ayo adik-adik, langsung saja simak 5 sifat cahaya. Sebelum mulai, kakak ingin bertanya nih, kalian tahu tidak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, 100 untuk kamu yang nebak matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja kesandung batu atau menabrak dinding kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar, sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk kita pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada lampu jalan, sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu mercusuar di pinggir pantai, lampu sorot di panggung, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di sekitar kamu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat menembus dan menerangi ruangan. Contoh lainnya, pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya terlalu jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya, sehingga bebatuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar memiliki sifat bayangan datar, teratur, maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan sisi kirinya.
Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian, ada cermin cekung atau konkav. Cermin ini memiliki sifat mengumpulkan cahaya, melengkung ke dalam, dan sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks. Cermin ini memiliki sifat menyebarkan cahaya. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya ketika kamu memasukkan pensil ke dalam air dengan posisi miring seperti di video dan diamati dari atas, maka pensil terlihat seperti dibengkokkan ke arah atas di titik temu pensil dan permukaan air. Bagian pensil yang berada di air juga akan tampak lebih pendek dari yang sebenarnya. Dan begitu sebaliknya, jika pensil diamati dari bawah, maka pensil akan terlihat seperti dibengkokkan ke arah bawah di titik temu pensil dengan permukaan air. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun, saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima yaitu dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi mejikuhibiniu. Karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Sesuai janji kakak untuk menjawab kenapa bisa ada pelangi ganda ya? Ternyata, untuk pelangi kedua yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi di dalam tetesan hujan. Jadi, ada dua kali pembiasan dalam tetesan air yang menyebabkan adanya pelangi kedua.